Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Baik, alhamdulillah. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran bidang agama Islam dan budi pekerti, dan kita berjumpa kembali kepada Ibu Aulal Inayah, yang mana pada hari ini mudah-mudahan kalian selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat sehat sehingga kalian bisa beraktivitas untuk mengikuti pembelajaran baik secara luring maupun secara daring. Ayo anak-anak, kita selalu bersemangat untuk belajar dan menuntut ilmu agar kalian bisa mencapai sukses dunia dan akhirat. Untuk materi pembelajaran pada hari ini, kita melanjutkan bab 5 tentang syariat pernikahan dalam Islam. 3 dengan KD 3.28 mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, yang mana pada hari Kamis lalu sudah kita bahas tentang hukum pernikahan, yang mana hukum pernikahan, hukum asalnya adalah jaiz atau diperbolehkan, tetapi dilihat dari segi kondisi manusianya, hukum nikah dari jaiz atau mubah bisa berubah menjadi sunnah, bisa berubah menjadi haram, bisa berubah menjadi makruh. Dan kemarin juga sudah kita bahas tentang prosesi pernikahan dalam Islam. Nah, untuk materi pembelajaran pada hari ini, kita melanjutkan tentang tujuan pernikahan. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Untuk yang kedua, tujuan dalam pernikahan yaitu untuk mendapatkan ketenangan hidup. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya atau kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Tujuan pernikahan yang ketiga yaitu untuk membentengi akhlak. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa atau saum, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Yang keempat, tujuan pernikahan adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 72. Yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Saya lanjutkan. Hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama yaitu kewajiban bersama suami dan istri. Yang pertama, memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Jadi untuk memelihara dan mendidik anak,
yang pada dasarnya tidak hanya kewajiban istri tetapi juga kewajiban suami dan istri. Yang kedua, berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lain, baik dari pihak suami atau pihak istri. Yang ketiga, setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. Yang keempat, saling bantu-membantu antara keduanya. Jadi dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri itu harus saling bantu-membantu. Yang kelima, kewajiban bersama antara suami dan istri yaitu menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Jadi ada 5 di antaranya kewajiban antara suami dan istri. Terus yang kedua, kewajiban suami terhadap istri yang pertama di antaranya menjadi pemimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya. Sebagaimana diterangkan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, memberikan nafkah, baik pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, bergaul dengan istri secara ma'ruf atau secara baik. Yang keempat, memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sepanjang sesuai norma Islam. Membantu tugas istri serta tidak mempersulit kegiatan istri, asal kegiatan-kegiatan itu dalam hal yang baik. Yang ketiga, yaitu kewajiban istri terhadap suami, diantaranya taat kepada perintah suami. Yang kedua, selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga. Yang ketiga, bersyukur atas nafkah yang diterima dan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi nafkah yang diberikan seorang suami terhadap istri yaitu sesuai kemampuan dari istri. Yang keempat, membantu suami dan mengatur keluarga sebaik mungkin. Nah, itu ada beberapa kewajiban antara suami dan istri. Penyebab putusnya perkawinan. Nih, saya lanjutkan. Sekarang penyebab putusnya perkawinan diantaranya meninggal dunia. Jadi jika salah satu antara suami atau istri meninggal, berarti putuslah ikatan pernikahannya. Yang kedua, karena talak. Talak itu merupakan putusnya tali pernikahan yang telah dijalin oleh suami istri. Berarti penyebab putusnya perkawinan bisa disebabkan karena perceraian atau talak. Yang ketiga, penyebab putusnya perkawinan diantaranya khulu atau talak tebus, yaitu talak yang diucapkan suami dengan cara istri membayar ganti rugi atau mengembalikan mahar yang pernah diterima dari suaminya. Yang keempat, fasah. Fasah yaitu batalnya akad atau lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri yang disebabkan terjadinya cacat atau kerusakan pada akad itu sendiri, atau disebabkan hal-hal yang datang kemudian yang dapat menyebabkan akad tidak dapat dilakukan. Saya lanjutkan. Rujuk. Rujuk yaitu kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak roj'i dan masih dalam masa iddah. Jadi talak roj'i itu talak satu yang mana suami masih bisa kembali kepada mantan istrinya jika masih dalam masa iddah. Tidak perlu melakukan akad nikah baru. Terus iddah.
Iddah yaitu masa menunggu seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya dengan maksud menjaga kemungkinan A. Mantan istrinya mengandung, B. Rujuk jika mantan suami masih menginginkan kembali kepada mantan istrinya. Nah, lamanya masa iddah itu tidak sama, tergantung kepada sebab dan keadaan. Di antaranya, yang pertama, bagi yang masih menstruasi atau haid, iddahnya 3 kali suci atau 3 kali menstruasi. Yang kedua, bagi yang sudah tidak menstruasi atau menopause, iddahnya selama 3 bulan. Yang ketiga, bagi yang mengandung, iddahnya sampai bayinya lahir. 4. Bagi yang suaminya meninggal dunia, iddahnya sampai 4 bulan 10 hari. Bagi yang belum dicampuri suaminya atau qobla dukhul, maka bagi mantan istrinya tidak beriddah. Berarti hari ini dijatuhi talak oleh suaminya. Kalau suaminya masih menginginkan kembali, maka dia tidak bisa rujuk, tetapi harus melakukan akad nikah baru. Saya lanjutkan. Hikmah pernikahan. Di antaranya yaitu terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan yang sah. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Yang kelima, terjalinnya silaturahim antara keluarga besar, pihak suami dan pihak istri. Anak-anak, jadi beberapa materi pernikahan menurut syariat Islam dari Kamis kemarin sampai sekarang, ya saya kira cukup. Tetapi di sini ada tugas untuk kalian. Untuk yang pertama, tugas yang harus kalian kerjakan di buku catatan, kemudian kamu upload di Taruna Sinau, yaitu yang pertama, tulislah sigot, ijab, dan qabul secara lengkap. Yang kedua, dilihat dari segi cara menjatuhkannya talak dibagi menjadi 2, yaitu talak sunni dan talak bid'i. Coba kamu jelaskan talak sunni dan talak bid'i. Yang ketiga, dilihat dari segi boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya, talak dibagi menjadi 2 macam. Sebutkan dan jelaskan. Yang keempat, talak bain dibagi menjadi 2 macam, sebutkan dan jelaskan. Nah, untuk pertemuan pada hari ini saya akhiri, dan pesan untuk saya, jaga kesehatan kalian dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran baik luring dan daring. Yang kedua, semangat untuk selalu rajin belajar dan rajin beribadah. Yang ketiga, sempurnakanlah sholat 5 waktu. Saya akhiri, cukup sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.